Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini juga Nana juga menyuruh Neta nginep lagi di rumahnya karena dia akan pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga pergi ke rumah sakit, dan di sisi lain di sini Papa Jar juga dia akan menebus obat untuk si Alia si Latel. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini si Kehet Tony dia mengikuti dirinya untuk mengetahui keberadaannya si Alia si Latel. Lalu Papa Jar juga langsung dia menebus obat di tempat di apotik. Di sini juga si Kehet Tony juga di sini juga mendengarkan pembicaraannya Papa Jar. Tiba-tiba Papa Jar melihat ada Dewa sama Nana. Lalu di sini Papa Jar tadinya tidak mau kelihatan sama Dewa sama Nana, tapi terlihat Dewa sama Nana juga malah melihatin Papa Jar. Lalu Dewa sama Nana juga dia menghampiri Papa Jar yang lagi menebus obat untuk si Alia si Latel. Singkat cerita di sini juga Nana sama Dewa juga nanya kepada Papa Jar, lagi apa Papa Jar di sini? Kata Dewa kepada Papa Jar. Singkat cerita Papa Jar juga dia mengatakan bahwa saya mengurus administrasi bekas perawatannya si Alia si Latel. Singkat cerita di sini juga Dewa juga dan sama Nana juga dia pergi untuk menuju ke ruang rawatnya Neratu. Lalu Papa Jar juga di sini dia juga langsung menuju ke ruang rawatnya si Alia si Latel. Singkat cerita di sini Papa Jar juga sampailah ke ruang rawatnya si Alia. Lalu si Alia juga di sini ngomong kepada Papa Jar, "Kenapa Papa Jar kesini lagi?" kata si Alia. Lalu di sini Papa Jar juga ngomong kepada si Alia si Latel bahwa dia mengantarkan pakaian untuk kamu dan ini obat sudah ditebus sama saya, kata Papa Jar kepada si Alia. Di sini juga Papa Jar juga sudah mengasihkan obat sama baju. Dia juga langsung keluar dari ruang rawatnya si Alia si Latel. Papa Jar masih belum sadar bahwa di sisi lain terus juga si Tony juga melihat Papa Jar keluar dari ruang rawatnya si Alia Latel. Dia juga langsung pergi dan langsung menelepon si Kehet Kelvin. Si Kehet Kelvin yang ada di mobil dia juga menerima telepon dari si Kehet Tony, dan si Kehet Tony juga dia mengatakan semuanya tentang di mana keberadaan si Alia. Lalu si Kehet Kelvin juga dia akan menuju ke rumah sakit. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke depan pintu ruang rawatnya Neratu. Langsung dia juga masuk ke ruang rawatnya Neratu. Pas dibuka pintu itu dia sangat kaget. Ternyata Neratu sudah tidak ada. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Kemana Neratu kok nggak ada?" kata Nana. Lalu di sini Dewa juga dia akan menanyakan ke suster. Tiba-tiba ketemu sama suster. Lalu Dewa juga menanyakan kepada suster kemana Neratu tidak ada, kata Dewa kepada suster. Lalu di sini suster juga dia ngomong kepada Dewa bahwa Neratu sudah dipindahkan. Dia juga menceritakan semuanya kepada Dewa bahwa Neratu itu sudah dipindahkan dari sini, dan Dewa juga sangat marah setelah tahu bahwa yang memindahkan adalah para buana. Lalu Dewa juga sudah ngomong kepada suster, suster juga dia ngomong lagi kepada Dewa. Ini juga atas perintahnya Bu Paras, jangan sampai keluarga buana tahu bahwa Neratu dipindahkan, kata suster kepada Dewa. Singkat cerita suster juga pergi dari hadapannya Dewa dan Nana. Lalu di sini Dewa juga langsung menelepon para buana tapi tidak aktif teleponnya. Lalu di sini Dewa juga langsung dia menelepon si Broko Kokroni. Terlihat di sisi lain si Broko Kokroni sama si Livia dia yang mau potong bebek angsa di kuali, mau kukek-kukek. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Dewa. Dia juga langsung mengangkat telepon dari Dewa. "Ada apa Kak Dewa?" kata si Livia. Lalu Dewa juga mengatakan semuanya bahwa Neratu tidak ada di rumah sakit. Lalu di sini dia juga menyuruh kepada si Livia, "Suruh melihat di rumah buana ada Mama Parangga," kata Dewa kepada Silvia. Lalu Silvia juga langsung turun ke bawah untuk menanyakan kepada Suketi. Pas sampai ke bawah di sini Suketi juga dia menghampiri Silvia, dan Suketi juga dia tidak tahu bahwa Neratu itu tidak ada di rumah sakit. Dia juga langsung menelepon lagi Dewa. Lalu Silvia juga bahwa Bu Para mamanya belum ada di rumahnya. Lalu di sini Dewa juga sangat kaget.
Lalu Nana juga langsung dia juga ngomong kepada Dewa. Setelah Dewa dia menerima telepon dari Silvia, mendingan kita langsung aja pergi ke rumah Buana Mas, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga pergi dari rumah sakit untuk menuju ke rumah Buana. Lalu di sisi lain si Kelvin juga sama Mbak Ika juga sampailah ke ruang rawatnya si Alia Siatel. Dia juga langsung masuk ke dalam. Pas si Alia Siatel yang lagi di dalam dia sangat kaget dan dia juga langsung bangun dan dia juga nanya kepada si Kelvin, "Dari siapa kamu tahu saya ada di sini, Kelvin?" kata si Alia kepada si Kelvin. Di sini juga si Kelvin juga mengajak si Alia Siatel untuk pergi dari rumah sakit. Di sini juga si Alia tidak mau ikut sama si Kelvin, tapi Mbak Ika sama si Kelvin di sini memaksa si Alia Siatel untuk pergi dari rumah sakit. Tapi terlihat si Alia juga dia kekeh, dia juga tidak mau ikut sama si Kelvin, tapi si Kelvin juga kekeh untuk dia akan membawa si Alia Siatel untuk dirawat di rumah. Lalu si Alia juga impusannya juga di sini dicabut dari tangannya dan dia juga langsung dibawa dari ruang rawatnya si Alia Siatel oleh Mbak Ika sama si Kelvin. Pas di luar di sini juga Mbak Ika yang lagi menarik si Alia Siatel sama si Kelvin. Tiba-tiba Mbak Ika sama si Kelvin di sini sangat kaget melihat ada Dewa sama Nana di rumah sakit. Lalu si Kelvin sama si Alia Siatel juga dibawa bersembunyi oleh si Kelvin dan terlihat Dewa sama Nana di sini juga dia berjalan. Pas dia mendengar ada suara si Alia, Nana juga ngomong kepada Dewa, "Saya mendengar suara Alia di sini, Mas," kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Nana juga dia langsung dia mendekati di mana dia waktu mendengar suara si Alia Siatel. Lalu sini Dewa juga ngomong kepada Nana, "Tidak ada siapa-siapa, Nak," kata Dewa kepada Nana. "Mendingan kita pulang aja," kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga dia langsung pergi dari rumah sakit. Pas Dewa sudah pergi sama Nana, si Kelvin sama Mbak Ika juga langsung membawa si Alia Siatel keluar dari rumah sakit. Lalu pas dekat mobilnya si Kelvin, pas si Alia Siatel mau dimasukkan, si Alia Siatel juga berontak dan si Kelvin sama Mbak Ika juga didorongkan oleh si Alia Siatel. Lalu si Alia Siatel juga sudah lepas dari tangannya si Kelvin, dia juga langsung lari. Tapi di tengah jalan di sini si Kelvin juga dia menangkap lagi si Alia Siatel. Tapi si Alia Siatel juga dia bisa lolos lagi dari si Kelvin, dia juga lari. Pas dia lari tiba-tiba di depan ada mobil hitam, yaitu adalah mobilnya Pak Fajar. Dan si Alia juga sangat kaget, dia juga hampir ketabrak oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung turun dari mobilnya. Pas dia mendekati perempuan itu, ternyata itu si Alia Siatel. "Kenapa kamu di sini, Alia?" kata Pak Fajar sambil dia juga memegang tangannya si Alia Siatel. Lalu sisi lain, si Kelvin sama Mbak Ika juga dia sangat marah kepada si Pak Fajar dan dia juga mendekati Pak Fajar. Di sini juga si Kelvin juga ngomong kepada Pak Fajar, "Saya akan membawa si Alia ke rumah saya," kata si Kelvin kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Kelvin, "Saya tidak mengizinkan Alia dibawa sama kamu karena si Alia Siatel masih dalam perawatan dokter." Tapi di sini terjadilah si Kelvin juga dia menyerang kepada Pak Fajar dan terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia juga langsung dihajar oleh Pak Fajar dan dia juga langsung nyuksruk di jalan. Dan di sini juga Mbak Ika juga langsung menghampiri si Kelvin yang kesakitan. Lalu Mbak Ika juga dia membawa si Kelvin ke mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga langsung mendekati si Alia Siatel dan dia juga akan membawa si Alia ke rumah sakit lagi. Tapi di sini si Alia juga tidak mau. Pas mau dia berjalan mau pergi dari Pak Fajar, tiba-tiba dia pingsan lagi. Untung dengan sigap Pak Fajar menangkap badannya si Alia Siatel dan si Alia juga langsung digendong dan dimasukkan ke mobilnya dan dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, lobati soledat, kalau Mimin ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.